Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum diseluk prok, belum. Ya, biasa ketemu lagi sama Bang Dokter Agung. Ya, 2 hari ini agak hot ya, panasnya luar biasa. Tapi kita mau ngebahas sesuatu yang luar biasa. Keprok dulu. Ya. Di dalam apa tuh? Ini namanya kongko bareng nakes. Kok enak keprokan nih. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang mantap. Pada penasaran nggak pemirsa? Iya. Tapi sebelum ke tamu, kita ngabsen dulu nih. RT mana RT? Lah, ini pendataan apa dia? Lagi ngurusin keluarga. Ngurusin warga. Iya. Tapi sehat dia? Alhamdulillah gemuk. Oh, mana Pak Guru? Pak Guru sehat Pak Guru? Ada di belakang. Nyai Cinyasak? Hadir. Ini juga ada yang rame nih dari mana nih yang rame-rame datang nih? RSUD katanya ya? Iya. Dia masih malu-malu gitu. Nah sekarang yang inti nih kita kenalin. Bisa kita lihat dulu. Kita kenalin dulu ya. Yang pakai yang lagi ngekepin bantal biru siapa namanya Neng? Dokter Gigi Prita. Dokter Gigi Prita. Jangan digangguin Pak Guru. Wah, bagaimana urusannya? Gitu. Prita aja. Boleh. Tugasnya di mana Dokter Prita? Di RSUD Pondok Gede. Ngapain? Ngapain? Ngurusin pelayanan medik. Oh, kagak nyebutin gigi orang kagak? Enggak. Enggak ya. Lah katanya dokter gigi ya, tapi nggak apa-apa dah. Nyambil. Iya. Udah berapa gigi? Bercanda ya. Keprok dulu buat Dokter Prita. Terus aduh ini kinclong bet ya. Yang lagi ngekepin bantal kuning siapa namanya Neng? Saya Dokter Fani, dinas di RSUD Pondok Gede. Keprok dulu. Dokter Fani, dokter apa ya? Saya dokter di pelayanan medis untuk melayani semua pelayanan yang ada di RSUD. Itu bisa dibantu dan dikoordinasikan dengan di seksi pelayanan medis. Main tuh pemirsa. Dokter Palu Gada. Palu Gada apa singkatnya gue lupa. Kalau mau. Apa lo mau gue ada. Jadi urusan medis, urusan pelayanan semuanya ada nanti di Dokter Fani. Ya itu ingat-ingat namanya Fani siapa tadi? Dokter Fani Nur Indriani. Iya cakep banget Nur Indriani. Dipanggilnya Dokter Fani. Lucu pisan. Oke siap. Ini makasih banyak udah hadir di acara podcast Kongko Bareng Nakes. Ya. Nah ini sih saya coba mewakili pertanyaan masyarakat yang banyak beredar apa ya? Berkembang ya di masyarakat mengenai boleh nggak sih yang namanya rumah sakit itu nolak pasien? Karena pada apa yang kita biasa alami itu banyak sekali cerita-cerita katanya wah ada pasien datang ke rumah sakit ditolak, ada pasien lagi mau colok gigi benerin gigi ditolak segala macam lah. Nah ini betul nggak atau kalau memang enggak apa sih memang ada sanksi nggak sih buat rumah sakit yang nolak pasien? Mungkin bisa dijawab sama siapa ya? Ini kali yang cakepnya boleh deh. Siapa Dokter Prita dulu apa Dokter Fani dulu? Dokter Fani dulu. Koplok dulu biar semangat. Insya Allah dari RSUD Pondok Gede kita ngejamin kita tidak menolak pasien. Selama ini memang untuk di IGD RSUD Pondok Gede kita sudah melayani
ratusan bahkan ribuan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pondok Gede dan sekitarnya. Bahkan pasien-pasien kami itu ada yang dari wilayah Jakarta Timur, ada juga yang dari luar daerah ya dok ya, dari Tegal, dari Cirebon, dari Serang, Banten. Nah itu berkumpul lah banyak gitu pasien-pasien yang dari luar wilayah Kecamatan Pondok Gede dan alhamdulillah kita bantu semua pelayanannya, termasuk apabila pasien ini tidak memiliki jaminan dan masuk dalam kriteria emergensi dari BPJS, maka bisa kami bantu di rumah sakit untuk mengaktifkan jaminan BPJS PBI-nya. Keprokin dulu pemirsa. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi nggak ada tuh yang namanya nolak-nolak pasien ya. Nggak ada. Semuanya diterima. Diterima. Yang punya BPJS diterima. Terima. Yang punya KTP Kota Bekasi diterima. Terima. Yang bukan KTP Kota Bekasi, yang tinggalnya bukan di Bekasi diterima ya. Diterima. Oh luar biasa. Keprokin lagi. Ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, datang deh ke RSUD Pondok Gede. Wah luar biasa. Iya. Agak. Jadi apa melayani untuk kesembuhan pasien itu adalah tagline-nya ya. Nah ini kan luar biasa. Jadi selama ini mungkin itu cuma isu dan mitos bahwa datang itu suka ditolak-tolakin. Itu tidak akan pernah terjadi di RSUD Pondok Gede. Nah kita lanjut lagi. Setiap rumah sakit itu kan pasti punya keunggulan masing-masing ya. Betul. Nah kira-kira apa nih yang bisa ditawarkan sama masyarakat di wilayah Pondok Gede? Umumnya sih untuk masyarakat di Kota Bekasi dan mudah-mudahan tadi ada sampai dari Tegal ya. Itu dari Tegal ke sini sakit. Sakit. Ke sini jauh-jauh. Domisilinya di kita, tapi Oke. memang untuk administrasi kependudukannya masih di Kota Oh, Tegal. kirain jauh-jauh ke sana. Tapi memang juga karena kita deket pasar ya dok Iya. ya, jadi banyak juga pekerja yang dari luar wilayah Kota Bekasi, karena kan dia Oke. lalu lalang mengirimkan mendistribusikan barang ke pasar. Oh, jadi sekalian dagang, sekalian berobat gitu ya. Iya. Gratis nggak tuh? Gratis. Gratis kan? Oh. Gratis apabila Punya KTP Kota Bekasi. Atau BPJS-nya aktif. Nah itu. Nah kalau yang nggak punya, ya ini memang sudah Bisa sesuai dibantu. dengan bisa dibantu. Jadi luar biasa pisan RSUD Pondok Gede. Nah tadi lanjut tuh, ada nggak sih keunggulannya? untuk keunggulan dari Kementerian Kesehatan, memang Rumah Sakit Pondok Gede ini kita diprioritaskan untuk pelayanan jantung ya. Jantung. Jantung. Di kami itu untuk pelayanan jantung itu selain sudah ada dokter spesialis jantung, kami bisa echo jantung, bisa treadmill, kemudian bisa di poli jantung sudah banyak ya jumlah pasiennya juga meningkat drastis tuh dari tahun 2025 pertama kali dibuka. Di 2026 ini juga semakin meningkat jumlah pasien. Biar masyarakat tahu, itu tuh operasi bukan dok? Echo itu? Echo itu bukan. Kan ya? Echo itu suatu pemeriksaan yang lebih spesifik lagi di atasnya EKG. Jadi USG jantung. USG jantung. Babe Juha, tahu kagak tadi echo apa? Tapi penyanyi ya. Juga dokter apaan ya? Biasanya pasiennya doang ya echo gitu kan. Iya. Juha, keprokin dulu. Gitu. Ini luar biasa, berarti ada satu pelayanan yang memang unggulan ya, yaitu jantung. Nah ini memang sangat dibutuhkan, apalagi kita tahu ternyata penyakit jantung itu masih menjadi salah satu penyakit pembunuh ya, tertinggi ya. Iya. Nah, karena ini juga berbahaya dan mudah-mudahan layanan jantung ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Pondok Gede dan umumnya di Kota Bekasi. Jadi nggak usah takut warga Kota Bekasi, RSUD Pondok Gede itu didirikan untuk masyarakat Kota Bekasi. Keprokin lagi. Nah, ada lagi nggak yang lain yang unik dari Rumah Sakit Pondok Gede? Apalagi kondisinya di dekat pasar ya? Kami memiliki 11 layanan polispesialis. 11. 11. Satu lagi kagak ada. Satu dok. 11 layanan. Apa aja dokter? Poliana, Poliana, Poliogin,
Poliobjin. poli bedah, Entar dulu, objin apaan sih? poli kandungan dan kebidanan. Itu. Ya, terus yang ketiga, Yang poli bedah, poli bedah, poli penyakit dalam, poli penyakit dalam, poli paru, poli paru. poli jantung, Tadi ya, poli jantung, poli THT, THT, poli psikiatri atau kejiwaan. kejiwaan. Nah, Pak Guru, kalau butuh pelayanan bisa tuh datang ya. Ada poli kejiwaan juga. Terus Poli saraf. saraf. Kalau saraf sama kejiwaan sama nggak gaya? Tidak. Kan kalau kita mah taunya orang kampung mah kita ya. Gitu lah. Lu mah saraf katanya gitu lah. Itu beda ya? Beda, Rob. Beda ya? Beda. Oh, nah kalau di kedokteran kami nyebutnya neurologi. Gitu ya. Terus sama Rehabilitasi medik. rehab medik. No, yang mau rehab mau apa rumah segala macam bisa datang. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Rehab medik itu gimana sih? Fisioterapi. Fisioterapi. Jadi yang tadinya Stroke misalnya kan Dilatih. ada gangguan pergerakan, nah bisa ke fisioterapi Oke. buat latihannya. yang tadinya Ototnya. jadi fisioterapi itu apa yang tadi stroke, lumpuh ya. Terus untuk bayi-bayi juga bisa ya? Bisa atau biasanya Bisa. pasien-pasien HCU tuh yang hanya HCU. terbaring kan biasanya dia butuh exercise. Oh, Nah, itu biasanya dilatih dokter kembali. remedi. Ya, Satu Satu lagi lagi konservasi spesialis gigi. konservasi. konservasi gigi. Dokter berarti ya? Spesial gigi. Oh, spesialis. Iya, iya. Saya jadi pengen dicabut gigi. Ini kalau nggak salah juga lagi ada promo ya, Iya. cabut satu gratis satu. Betul. Babe Juha berani kagak ke sana? lagi promosi itu cabut satu gratis satu. Siapa tahu mau gitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat pemirsa, ini luar biasa banget ya. Jadi ada 11, kalau saya disuruh ngulang juga saya kagak hafal. Cuman intinya di RSUD Pondok Gede semua layanannya itu ada. Dan tentunya sudah terjamin, kalau dengar-dengar sudah terakreditasi ya. Paripurna. Paripurna, keprokin dulu. Gitu. Pak, paripurna apaan sih? Apa ya? Itu adalah tingkatan akreditasi yang paling tinggi, keprokin lagi. Ya. Nah, ini adalah satu jaminan untuk masyarakat Kota Bekasi bahwa RSUD yang didirikan oleh pemerintah Kota Bekasi itu bukan rumah sakit abal-abal, tapi adalah rumah sakit yang memang terjamin mutunya, terstandar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan pernah khawatir, silahkan nanti datang ke RSUD Pondok Gede. Akan kami tunggu. Karena penjaminnya ada yang ini nih, pemirsa yang mau ketemu langsung sama Dokter Pandi silahkan, bening luar biasa, keprokin lagi ya. Nah terakhir itu ada pesan-pesan gak nih untuk masyarakat? Ada, jadi seperti ini. Untuk masyarakat yang tinggal domisili di wilayah Kota Bekasi, apabila administrasi kependudukannya masih di luar wilayah Kota Bekasi, segera diurus sebelum teman-teman jatuh sakit, karena nanti itu akan mempersulit kalau belum diurus dipindah ke administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Bekasi. Jadi pesan saya, segera buatkan akte anak, masukkan anak-anak ke dalam kartu keluarga Kota Bekasi, bikin KTP Kota Bekasi. Jadi untuk mempermudah semua pelayanan dan administrasi di rumah sakit. Tuh pemirsa, jadi intinya punya dah KTP, anak bikinin deh aktenya ya, biar nanti kalau ada sakit lah, kita kagak ngedoain sakit ya, tapi kalau misalnya sakit segala macam urusannya jadi gampang, keprokin dulu. Ini sebelum masuk sesi akhir, biasa kami ada terima pertanyaan. Siapa tahu ada para pemirsa yang ada di sini mau pada nanya. Pak Guru, nanya Pak Guru. Boleh. Siap. Gimana Pak Guru? Boleh ya? Siap. Tanya Bu Dokter. Siap. Itu ada siapa itu ya? Ibu saja. Saja, siap. Mangga. Bu Dokter bertanya Bu, Hadir. terkait saat ini kan ada yang nonaktifan BPJS TBI. Nah, bagaimana kalau misalkan ada pasien tersebut, warga khususnya Kota Bekasi yang BPJS-nya baik yang TBI tidak aktif, apakah bisa diterima Bu? Nah, tuh. Jadi Kota Bekasi. Oke, jadi kalau kata Bu Hajah tadi, Bu Ustadz, itu
kan ada yang penonaktifan PBI ya. Nah itu Betul. untuk masyarakat yang memang ternyata PBI-nya tidak aktif itu gimana? Itu bisa kita aktifkan oleh rumah sakit apabila memang ketika pasien berkunjung ke IGD rumah sakit memenuhi kriteria gawat darurat atau emergensi dari BPJS, maka itu sudah masuk persyaratan untuk kita mengaktifkan PBI-nya pasien. Dan itu cepat aktif kembali. Kurang apa lagi? RSUD Pondok Gede mantap nggak? Mantap. Ya, kepwakil lagi. Kurang SKTM. Oh, SKTM coba. Syaratnya tambah SKTM. Itu buat yang tidak aktif berarti ditambah lagi SKTM. Tapi intinya pada dasarnya pemerintah di Kota Bekasi itu sangat peduli dengan masyarakat. Tidak usah khawatir, tapi paling tidak cobalah lengkapi diri dengan identitas. Ya, baik KTP maupun pada anak itu berarti akte agar layanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi bisa dinikmati. Keprok dulu. Terima kasih untuk kehadirannya di acara kami. Ini mudah-mudahan bisa manfaat buat masyarakat ya. Dan saya juga berdoa teman-teman di rumah sakit tetap diberikan kesehatan, ya kemudahan dalam segala hal dan diberikan kekuatan tetap. Ya, mungkin itu dari saya. Penonton, pemirsa, jangan lupa nanti besok-besok pada hadir lagi di Mari. Kita ketemu lagi sama Bang Dr. Agung di acara Kongko Baranakes Kawena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.